Saudara, perusahaan jasa desain dan konsultasi asal Inggris Buro Happold ini menyatakan bahwa sejumlah aspek pembangunan Jakarta International Stadium ini ternyata tidak sesuai dengan panduan. Apakah ini bisa jadi indikasi bahwa pembangunan JIS ini tidak sesuai dengan standar? Lantas bagaimana dengan rencana renovasi JIS yang akan dilakukan untuk penyelenggaraan Piala Dunia U17? Kita ulas bersama dengan pengamat sepak bola sekaligus koordinator Save Our Soccer, Bang Akmal Marhali, yang telah bergabung bersama kami di Kompas Malam. Salam sehat Bang Akmal. Salam sehat Yasir, yang tidak sehat sepak bola Indonesia. Kenapa begitu tidak sehat? Iya, ketika sepak bolanya mau main, yang ramai justru bukan sepak bolanya, yang ramai politisasinya. Padahal kita berharap bahwa Piala Dunia U17 nanti bisa kita gelar dengan senyata-nyatanya. Jangan sampai kasusnya seperti Piala Dunia U20, sudah injury time mau di kick off fluidnya mau dibunyikan, tiba-tiba dibatalkan sendiri oleh Indonesia. Nah, ini akan ada indikasi ke arah sana, apalagi kemudian segala sesuatu terus diseret ke ranah politik. Ini yang menjadi kita harusnya cemas dan khawatir jangan sampai kita jatuh dua kali di lubang yang sama. Meskipun Ketua PSSI Erick Thohir sendiri bilang, tadi sempat kita dengarkan informasi beritanya bahwa tidak ada politisasi begitu di renovasi ataupun persiapan Piala Dunia U17 termasuk persiapan JIS. Ya, politisasi bisa saja mereka menganggap bahwa tidak ada politisasi, tapi kemudian kata-kata verbal yang digunakan sampai kemudian pernyataan-pernyataan yang disampaikan ini kan mengarah pada akhirnya ke politik. Ada yang tersinggung. Karena kenapa ada yang tersinggung sih wajar, karena memang tahunnya ada tahun politik. Piala Dunia U17 digelar pada 10 November sampai 2 Desember. Sementara di waktu yang hampir bersamaan ada agenda politik besar, pendaftaran calon presiden pada 19 Oktober sampai 25 November. Nah, inilah benturan-benturan ini yang mungkin akan terjadi, apalagi misalnya yang yang memproduksi atau mendirikan JIS kan kemudian jadi calon presiden Republik Indonesia. Kemudian juga bisa jadi Pak Erick Thohir jadi calon wakil presiden Republik Indonesia, sehingga kemudian aroma politiknya menjadi kental. Saya hari Jumat bertemu dengan Pak Erick Thohir dengan beberapa rekan media, saya sampaikan sudahilah kemudian masalah-masalah sepak bola ini digeret-geret ke arah politik. Lebih baik kita fokus saja ke Piala Dunia. Kenapa? Karena sejatinya kalau kita mengarah ke Piala Dunia harusnya adanya kesepakatan bahwa kita semua sepakat jangan lagi sepak bola ditarik ke ranah politik. Karena kalau kemudian intervensi politiknya terlalu tinggi, ini akan jadi Piala Dunia kedua yang gagal di Indonesia digelar gitu setelah Piala Dunia U20. U20 gelar kan batal digelar karena urusan politik gitu. Baik. Nah, kemudian Mas Akmal, kalau terkait dengan nuansa politik yang tadi Anda sebutkan, kemudian yang terbaru adalah polemik desain JIS terbaru. Buro Happold ini menyatakan bahwa dia membantah mengarsiteki ataupun mendesain dari JIS ini sendiri. Nah, ini Anda melihatnya seperti apa? Akhirnya isu ini, polemik ini akhirnya mencuat di tengah persiapan dari Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U17. Ya, ini jadi dramanya makin panjang, drama kolosal ala Korea ini kan. Tiba-tiba Buro Happold datang dan kemudian memberikan pernyataan, dan pernyataannya juga multitafsir gitu kan. Artinya Buro Happold tidak menjelaskan bahwa apa saja misalnya yang tidak sesuai dengan standar, sehingga kemudian acuannya jadi jelas. Ini kan kemudian akhirnya banyak yang menafsirkan apakah yang tidak sesuai dengan standar itu rumputnya, atau yang tidak sesuai dengan standar ada infrastruktur lainnya. Ini penting. Yang menarik juga, Buro Happold sebelumnya memajang foto Stadion Jakarta International Stadium dalam situsnya. Kemudian ketika ramai polemik ini tiba-tiba hilang. Iya betul, sempat dihapus sementara begitu. Iya, dihapus sementara, kemudian menyatakan klarifikasi, baru kemudian muncul lagi gitu kan. Agak menarik sih kalau kemudian mau diinvestigasi, ini akan sangat seru. Jadi DPRD ini jangan lebih baik menginvestigasi ada apa dengan Buro Happold ini kan. membuat foto kemudian menghilangkan dan memasukkan fotonya lagi dalam situs mereka. Tapi yang pasti adalah sebenarnya kita tidak butuh dengan pernyataan Buro Happold. Yang kita butuh adalah komunikasi yang baik antar pihak-pihak terkait. Karena kalau dengan komunikasi yang baik, apapun yang mau dibenahi pasti akan selesai. Ini kan kemarin tidak mau dibenahi, tapi kemudian diberitakannya, didramatisir, sehingga kemudian banyak
pihak-pihak yang masuk ke dalam kaitannya dengan politik. Misal, kita harus membenahi secara infrastruktur adalah akses stabilitas stadion, yakni pintu masuk yang cuma satu pintu, kemudian juga transportasi yang agak sulit kalau kemudian penonton harus memarkir mobilnya di Stadion Jakarta International Stadium. Nah, ini wajar gitu. Tiba-tiba yang datang adalah vendor rumput, kemudian bicara soal rumput harus diganti gitu. Dengan pernyataan-pernyataan yang kemudian orang pahami kenapa? Karena vendor ini Pak Kamal ini kan sebelumnya sudah ditawarkan untuk ngurus ikut tender rumput JIS. Kemudian dia tidak ikut karena dia merasa sulit bukan bidangnya dia untuk menanam rumput hibrid gitu. Jadi kan. menurut Anda Bang Akmal ini kan fokus pada renovasi JIS gitu. Menurut Anda agar pelaksanaan Piala Dunia U17 ini bisa berlangsung dengan baik, kita jadi tuan rumah yang baik begitu, JIS ini memang perlu segera diperbaiki atau udah deh fokus aja deh ke stadion-stadion lain begitu yang memang sudah siap dan sudah sesuai dengan standar FIFA? Ya, ini sih si malakama ya. Kenapa sih malakama dipakai salah, tidak dipakai juga salah. Ya, Sir. Ini menarik emang JIS ini kan. JIS ini ibarat sumpah palapanya Gajah Mada. Dipakai Piala Dunia salah, jadi rame juga sekarang kan yang mau diajukan. Tidak dipakai salah juga gitu kan. Jadi sebenarnya yang paling mudah dilakukan saat ini adalah semua pihak-pihak terkait duduk sama-sama dan bersepakat bahwa kita perbaiki, sempurnakan Jakarta International Stadium untuk kepentingan sepak bola, untuk kepentingan Piala Dunia yang akan diharapkan bisa menjadi salah satu venue Piala Dunia. Kenapa harus duduk bersepakat seperti itu? Emang dari Anda sebagai pengamat sepak bola apa yang dikhawatirkan? Ya, itu dia yang saya khawatirkan adalah segala sesuatunya karena tidak ada kesepakatan akhirnya selalu digiring ke arah politik, jadi tidak produktif gitu kan. Diskusi-diskusi yang terjadi, perseteruan yang terjadi saat ini yang digiring ke arah politik ini tidak produktif, yang pada akhirnya terjadi polarisasi di masyarakat, di pecinta sepak bola. Ini kan bahaya gitu kan. Bahaya kenapa? Bisa jadi misalnya kalau ada yang kecewa dan sebagainya, bisa ada yang bikin gagal Piala Dunia kita lagi seperti sebelumnya Piala Dunia U20. Nah, karena itu ini cukup dihentikan, dan saya pikir pemerintah dalam hal ini Pak Presiden juga harus belajar dari pengalaman Piala Dunia U20. Langkah yang paling tepat saat ini adalah Pak Presiden memanggil semua partai politik untuk kemudian bersama-sama bersepakat kita jadikan Piala Dunia U17 sebagai momentum kebangkitan sepak bola Indonesia, tapi jangan jadikan Piala Dunia U17 itu sebagai panggung politik. Jadi kalau mau bermain politik di luar, istilah saya adalah jangan sampai ada PDIP, Piala Dunia isinya politik gitu. Bukan PDIP Partai Demokrasi Perjuangan ya, tapi Piala Dunia isinya politik. Jadi biarkan sepak bola itu berjalan sebagai sebuah hiburan masyarakat, tidak kemudian dibentur-benturkan dengan pesta politik yang sedang akan kita lakukan. Itu yang kita harapkan bersama. Sembari menunggu itu terjadi, kita juga berharap pemerintah dan juga semua pihak ini ya bisa sama-sama menyiapkan sejumlah hal termasuk venue untuk kita bisa menjadi tuan rumah Piala Dunia U17 dengan baik. Terima kasih pengamat sepak bola sekaligus koordinator Save Our Soccer, Mas Akmal Marhali telah bergabung bersama kami di Kompas Malam. Salam sehat Mas Akmal.